hamzah dan ha. Ini di sini pita suara, taruhlah pita suara. Ketika mengucapkan hamzah, dia akan tertutup. Maksudnya ketika mengucapkan hamzah di sini itu ketika hamzahnya disukunkan. Seluruh huruf hijaiyah ketika kita mengatakan bagaimana mengucapkan huruf tersebut, maka sukunkanlah datangnya sebelumnya hamzah maftuhah. Misalkan, tolong bagaimana contohkan huruf sin? Gimana? As, bukan sa. Ada satu hal yang lupa. Kita ketahui dulu bahwasanya bagaimana suara itu terbentuk. Secara tabi'i, secara natural, suara itu terbentuk berdasarkan yang pertama dengan terbentur, ya kan? Ini pulpen, apa? Ini spidol kan? Ini meja. Dengar kan? Ada suara kan? Ketika dibenturkan ada suara. Nah, satu. Ketika dia terbentur, kita sodum pertama. Nanti sebelum kita mempraktekkan itu di sini. Yang kedua, sebab suara itu timbul dengan taba'ud, saling menjauh. Ketika ini kertas, ketika di satu sama lain dijauhkan atau kita sobekkan, kira-kira ada bunyi nggak? Ada. Ada bunyi kan? Dua. Yang ketiga, dengan getaran, ihtizaz. Kalau bahasa tajwid ini ihtizaz. Misalkan ada penggaris, kita giniin, langsung dilepasin. Atau jangan jauh-jauh, gitar aja, gitar. Ketika dipetik, ya kan, ada bunyi kan, dengan getaran. Baik, sekarang kita praktekkan ke sini. Untuk mengucapkan hamzah, seluruh huruf hijaiyah dia terjadi itu dengan bi at taba'ud. Pertama, marhalah pertama itu tasodum dulu. Misalkan mengucapkan, kalau hamzah agak sulit, kita ke ha juga agak sulit karena dia rokhawah. Kita cari huruf lain, misalkan dal misalkan. Pertama terbentur dulu. Ad. Segitu udah sempurna belum satu huruf dal? Belum. Da baru sempurna. Contoh kecilnya misalkan mim. Am. Bibir perhatikan. Ma. Sekarang gimana kalau misalkan mim sakinah ketemu huruf yang satu makhraj? Contohnya mim ketemu fa. Contohnya satu maksudnya satu makhraj itu sama-sama bibir, walaupun nanti fa itu dia tidak sempurna dua bibir, tapi fa itu nanti ada istiraq makhraj gigi atas. Mim ketemu fa. Kebanyakan orang di sini keliru. Misalkan kum fa'anzir. Gimana ngucapinnya? Coba ucapkan. Kum fa'anzir. Ucapkan. Kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Dua orang betul, antum keliru. Kum, jangan langsung di kum fa. Kum fa. Misalkan alasannya tasahul, pengen mudah aja nih. Jangan gitu. Di situ ada dua huruf kan? Yang pertama mim, yang kedua fa. Kum, selesai, masuk lagi ke fa. Tasodum dulu baru tahu. Kum fa. Bayang. Kum fa. Seluruh huruf seperti itu. Selama itu belum selesai, belum sempurna satu huruf, maka berikanlah huruf tersebut haknya. Kum wa atau kum, bibirnya monyong. Kum wa, jangan kum wa, kum wa, kum wa. Ada nggak yang gitu? Lakum dinukum waliyadin. Ada nggak? Ada kan? Lakum dinukum waliyadin. Dinukum wa, karena dia pertama kalinya bukan tasawuf tapi dengan monyong. Wa. Baik, kita kembali ke sini. Yang pertama adalah summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian yang kedua, summa li wasatihi, tengah di sini. Ini ada apa? Apa ini namanya? Kerongkongan. Ya, kerongkongan bagian tengah. Di sini ain dan
Ha. Untuk ain dan ha di sini ada mulahadzah yang sangat-sangat penting. Untuk ha, ketika kita mengucapkan huruf ha, maka posisi lidah ini atau posisi ini dari ke sini, terdorong dari sini. Set. Ini juga ke sini, terdorong sini. Nah. Dia membesar ke belakang. Kebayang ya? Tapi masih ada di sini angin nih. Nah, yang tempat angin inilah rongga yang disebut tadi. Inilah namanya al-jauf. Ini punya alif waw ya. Ini kebayang seperti ini ya. Adapun untuk ain, nah untuk ain dia lebih ke dalam lagi sampai terbentur. Tak, nah ke sini. Tapi untuk ha, dia masih ada longgar. Makanya ada angin keluar. Hati-hati kalau yang tadi pagi bisa gigi. Nah, kalau misalkan ain, dia semakin ke dalam lagi, menyempit lagi, semakin sempit lagi. Makanya nanti di sifat khusus untuk ain, dia tidak masuk ke sifat syiddah, dia tidak masuk ke sifat syiddah dan juga tidak masuk ke sifat lawannya atau rakhwah. Tapi dia tawassut baina-baina. Insya Allah nanti lebih detailnya di sifatul huruf. Coba. Di sini masukkan ke sini. Langsung ini menyempit sini. Set. Sekarang dibalik. Sekarang dua-duanya ain. Sekarang ain yang keduanya sukunkan. Yang ketawa siapa yang ketawa? Yang ketawa Zia. Coba ucapin. Ain harokat dua-duanya. Yang lain diam. Zia namanya. Hah? Coba harokat keduanya sukun. Itu mah hamzah, harokat hamzah. Perhatikan. Nah, di sini ada salah satu cara untuk ain di sini sebagaimana sifatnya dia itu adalah tawassut, tidak ke syiddah. Syiddah itu terhentinya suara, misalkan kayak dal. Ketika ngucapin dal, kira-kira ada lagi suara nggak? Ada suara. Mana? Langsung terhenti kan? Lawannya, misalkan sin, as, terus saja kan ngalir kan, suara nggak terhenti. Sekarang itu ain. Yang pertama dia kenapa disebut tawasul? Karena dia tidak ke syiddah juga tidak ke rakhwah. Dia syiddah juga, dia rakhwah juga. Misalkan seperti ini. Ketika kita ngucapin ain, ada gitu dulu kan? Ya kan? Misalkan contohnya ngucapin dal, da, ya kan? Sedangkan ain, maksudnya ini nih. Posisi apa ini namanya? Bagian tengah-tengah tenggorokan itu ke sini kan nempel dulu kan, setelah nempel baru ke sini. Nah, ketika nempel itu syiddah, ketika ditarik ke sini itu rakhwahnya. Setelah itu masukin lagi ain. Jangan dipantul, nanti ada hamzah di sini. Ini untuk ain dan ha. Coba dulu. Kemudian ha, insya Allah tidak akan terlalu banyak kesulitan. Di sini ainun ha. Langsung ke sampingnya, di sini ada
Kalau bahasa Jermannya ini lak-lakan. Lak-lakan. Kelihatan ya kalau kita mangap tuh ada yang ngegantung gitu. Buat ayunan kumannya. Di sini adalah wastu al-halqi. Bagian bawah tenggorokan. Berarti tadi yang pertama al-jauf ya. Jauf sudah satu. Yang kedua al-halqu. Al-halqu bagi 3. Sekarang kita berbicara di sini. Di bagian aspal. Semakin ke sini semakin bawah ya, semakin sini semakin bawah. Ketika mengucapkan huruf misalkan ghainun kho, maka si lidah itu langsung ke sini. Set. Ke belakang. Coba kho, sambil diresapi, bener nggak? Nggak betul kalau lak-lakan. Bahasa Indonesia apa sih? Lak-lakan kan ya? Ya kan? Apa? Ya itulah pokoknya lah, tahu apa kebayang lah penting kan, kebayang ya. Kho di sini, kemudian juga apa? Ghain sama au sama di sini. Satu hal yang cukup unik, hamzun haun, ain ha, ghain kho, ain ha misalkan, dua-duanya di satu makhraj, ya kan? Ghain kho dua-duanya satu makhraj, ya kan? Hamzun ha dua-duanya satu makhraj. Tapi kok kita bisa ngucapin ini a, ini ini a, ini ha ini ini yang ngebedain apa sih? Padahal sama-sama satu makhraj. Yang membedakan apa? Di kata Imam Ibnu Jazari, kullu harfin syaraka ghairahu fil makhraj fa innahu la yamtazu an musyarikihi illa bi sifat. Walaupun dua makhraj, huruf tersebut memiliki dua huruf dalam satu makhraj, tapi kita masih bisa membedakan dengan sifat. Insya Allah nanti sifatnya apa aja sehingga kok bunyinya bisa jadi berbeda seperti itu, padahal dalam satu sumber yang sama. Yang jelas kita ketahui dulu di sini ada ghain kho. Dan untuk ghain kho di sini nanti masuk huruf isti'la tebal, kuat. Ketika sebelumnya fathah mau budi, bukan mau atau mage. Tadi balik lagi mau budi. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu. Sekarang masuk ke aqsal lisan. Nah, sekarang untuk ke lisan, masuk yang ketiga. Kita gambarkan mungkin seperti ini kurang lebih lisan. Kurang lebih seperti ini lisan. Ini dari sisi atas misalnya, dari depan. Jadi sampingnya mungkin seperti ini. Lisan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dari wal qafu aqsal lisan. Berarti yang pertama aqsal lisan. 1 2 3. Yang pertama aqsal lisan di sini. Berarti kalau misalkan ini berarti 1 2 3. Bayangkan aqsal wasaf sekarang aqsal lisan ya Pak, ini dari aqsal lisan. Kemudian sampingnya dibagi menjadi dua juga, dari sini sampai sini aqsal hafatai al-lisan, hafatil lisan. Ini kan hafa itu kan tepi ya. Dan dari sini ke sini, nah, adnanya. Ini sebenarnya
ini masuk torful lisan